أجمعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. Waqad ana lan teman-teman wis teka. Ana itu al-an waktu wayahe. Ini cara dolanane cah cilik-cilik wis wayahe. Waqad ana lan teman-teman wis teka lil qalami kedue pen. Lil qalami kedue pen. Apa sing teka ayya khutta apa yen to nulis apa kolam. Ayya khutta apa yen to nulis apa kolam ma ing barang. Ma ing barang harakat kang wis gerakake ngobahake harakat kang wis ngobahake hu ing ma harakat kang wis ngobahake hu ing ma fihi ing dalem kolam ngapunten kok hu ing ma ngapunten hu ing kolam ngapunten harakat kang wis gerakake hu ing kolam fihi ing dalem ma ngoten fihi ing dalem ma sing gerakake apa al anamilu apa pira-pira pucuk driji. Nah kayak sampean nek nulis kan apa ya menguncup. Fihi al anamilu apa pira-pira pucuk driji. Sing ditulis bayane apa? Mimma bayane saking barang. Mimma bayane saking barang istafada kang golek faedah. Istafada kang golek faedah hu ing ma. Istafada kang golek faedah hu ing ma al fahmu apa kefahaman. Al fahmu apa kefahaman min sifati hadzal abdi saking pira-pira sifate ikilah kawula. Min sifati hadzal abdi saking si pira-pira sifate ikilah kawula al mahbubi kang den cintai den temeni den senengi al mahbubi kang den cintai den tresnani al kami li kang sempurna al kamili kang sempurna wa syama'ilihi lan pira-pira tingkae hadzal abdi wa syama'ilihi lan pira-pira tingkae hadzal abdi wa syama'ilihi lan pira-pira tingkae hadzal abdi allati kang hiya kang utawi ahsanus syama'ili iku sak bagus-baguse pira-pira tingkah. Ahsanus syama'ili iku sak bagus-baguse pira-pira tingkah. Kata beliau, sudah saatnya bagi saya, kan kemarin sudah amma ba'du ya. Sudah kemudian beliau mengatakan sudah saatnya bagi saya untuk menuliskan dengan pena ini melalui driji. Ya nulis nganggo driji, Bro. Nek ngomong nganggo lisan. Kata beliau, sudah saatnya saya menuliskan semua hal yang saya pahami, semua hal yang saya hafal tentang sifat-sifatnya. Inilah kekasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syama'ilihi dan begitu juga saya menceritakan melalui pen ini tingkah-tingkahnya Rasulullah. Makanya terkenal banget di dalam ilmu hadis ada satu fan keilmuan yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu dan diantaranya yang mempopulerkan adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi itu yang punya kitab Sunan Tirmidzi atau Jami'ut Tirmidzi. Itu kitab memang nggak ada bahas kiamat, nggak ada bahas sholat, nggak ada bahas apa-apa. Yang dibahas itu adalah sifat-sifatnya Rasulullah baik fisik maupun
rohani beliau. Jadi sifatnya Kanjeng Nabi penyabar nggone kono ana. Pengen roh sendale Kanjeng Nabi bentuke apa nduk ngene kono ana. Pengen roh jeneng-jeneng pedange Kanjeng Nabi ada. Samael. Jadi kalau nek cara saiki apa? Biodata, ya. Biodata hobinya apa ya? Nama orang tua, alamat, kemudian hobi, moto, itu ono kabeh nek ngene Samael Muhammadiyah. Lengkap. Kok kober ya? Imam Tirmidzi, iya kan imam. Kita kan ndak imam, jadi nggak kober lah untuk seperti itu. Wa hunalan ing dalem mengkene panggonan. Wa hunalan ing dalem mengkene panggonan hasuna dadi bagus. Hasuna dadi bagus. Sing bagus apa? Anusbita, apa yen to netepake sapa kita. Anusbita apa yen to netepake sapa kita ma ing keterangan. Barang untuk keterangan boleh. Ma ing keterangan balago kang wis tutuk apa ma. Balago kang wis tutuk apa ma ilaina marang kita. Ilaina marang kita. Sing tutuk apa? Cerita apa fi sya'ni hadzal habibi ing dalem tingkae ikilah kekasih. Fi sya'ni hadzal habibi ing dalem tingkae ikilah kekasih. Bayane saking apa min akhbarin, bayane saking pira-pira hadis. Min akhbarin, bayane saking pira-pira hadis wa atharin lan pira-pira perkataan sahabat atau tabi'in. Jadi gini, khobar kalau di dalam ilmu hadis walaupun dua-duanya memiliki makna yang sama secara bahasa, tapi penggunaannya pada akhirnya berbeda. Kalau dikatakan wafi khobarin, kalau ada di dalam kitab mengatakan seperti itu, wafi khobarin ay wafi hadithin. Yang dimaksud adalah hadis. Tapi kalau wafi atharin itu nanti larinya bukan kepada Kanjeng Nabi lagi, tapi perkataan sahabat, perkataan tabi'in, orang-orang selainnya Kanjeng Nabi. Nah gitu. Makanya sampean jok wale wafi atharin nang dalam hadis keliru diguyu sampean ya. Bocah pekok ngajine rak tutuk ngoten nggih. Liyana syarrafa supaya dadi mulya. Liyana syarrafa supaya dadi mulya bi kitabatihi sebab nulis ma. Bi kitabatihi sebab nulis ma alqalamu apa pen. Alqalamu apa pen wal qirtasu lan kertas. Wal qirtasu lan kertas. Watatanazzaha lan enak-enakan ngoten. Watatanazzaha lan enak-enakan fi hadaiqihi ing dalem pira-pira pertamanane pertamanan ma. Jadi nanti kita dengarkan. Balik ting ma meneh. Fi hadaiqihi ing dalam pira-pira pertamanane ma al asma'u apa pira-pira pendengaran, al asma'u apa pira-pira pendengaran wal absaru lan pira-pira peningal. Wal absaru lan pira-pira peningal. Kata beliau, sudah saatnya di sini saya akan menyampaikan berita-berita baik itu dari hadis maupun athar tentang cerita-ceritanya Rasulullah di kitab ini. Supaya apa? Liyatasharrafa bi kitabatil qalam. Supaya pen yang saya gunakan untuk menulis, supaya kertas yang saya gunakan untuk menulis juga ikut mulia, sebab yang ditulis adalah ceritanya siapa? Ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kertas biasa, kertas kosong ora ono tulisannya, itu ada harganya apa enggak? Tidak ada. Coba kita bayangkan Al-Quran sebelum dicetak, apakah namanya Al-Quran kertasnya? Oh enggak. Tapi ketika sudah dicetak, hukumnya menjadi mushaf, wajib dihormati bukan? Oke. Itu mulia karena kalamullah. Begitu juga pen atau buku yang ditulis yang di dalamnya isinya adalah ceritanya tentang Rasulullah. Makanya sampai di Sumtud Dura, dua kitab tafsir Jalalain itu aja digambari gurune.
Ya, mbok gambar ning pojokan, Gus Ani gambare kacamata, mbok gambar ning pojokan kitab tafsir. Itu namanya tidak jadi mulia karena kamu. Padahal kitabnya aslinya mulia. Sampai kita punya adab ya, Masya Allah. Adabnya santri-santri ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu kalau bawa kitab kan beda dengan bawa LKS ya enggak? LKS itu la naf'a fihi wala barokata fihi. Enggak ada manfaatnya, enggak ada barokahnya. Nyatanya dulu sampai semesterannya ya wis bodal badil. Ditakoni ting ndi LKS juga iya. Tapi nek muni tafsir iso digolekno pokoke ya. Muni tauhid iso golekno pokoke. Apa nek simone Pak Azhar ya. Ditandatangani ning pojokan ya. Tanpa kita minta tanda tangan, beliau berbaik hati untuk memberi tanda tangan. Ya orang ngotor-ngotori sih. Tapi artinya kan seperti itu. Kita buatan pertelan saka kitab dengan pertelan dengan LKS 1 bendel iku mulya ndi cara kamian. Iya mulya kitab senajan sampean ora mudeng lho. Padahal iso wae iso apa isine ora tentang sing apik-apik Quratul Uyun misalnya kan gitu kan. Ngono sampean wah mengagung-agungkan kan. Nah, maka juga apalagi cerita-cerita yang berkaitan dengan Rasulullah ditulis dalam kitab. Ya sehendaknya jangan ditaruh di bawah. Lu rasa ada. Sampai ini mungkin ilmu baru bagi kita. Di Pekalongan apa di mana ya? Salah satu sanad terbangan. Salah satu sanad terbangan itu mengharamkan pengguna terbangan untuk megang terbang tanpa wudhu. Gitu. Jadi nek lho kok terbang ini biasanya nek caca arek-arek kene ngerti glodang ngono ya. Di om betul ana. Om no. Turu. Ada om. Kita ada om. Sampean pernah denger enggak terbang itu nek ana torekoh terbangiyah yang mana kalau bawa terbangan itu enggak boleh kalau enggak pakai wudu ya enggak. Tahu krungu? Dikandani kita rasa Mas Umami ya. Iya kan ono. Itu karena apa? Terbang itu bukan untuk ngeloteki kue. Ora kelotekan kue sing gak cetha niku ora. Tapi kanggo nerbangi sholawat. Asik koyo ngoten niku. Nah, makanya kita ya juga hati-hati. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu jangan sampai atau berkaitan dengan ilmu nggih, ilmu agama aja sampai dihina. Terbang ae dimulyakno. Soale iku dolanane wali-wali. Angger mbok glontangno lah. Kualat karo wali. Kayak Quran to ora. Berarti nek nyekel terbang ora duwe wudu, wah dosa gede. Menurut tarekat itu. Karena sangkut pautannya kali kanjeng Nabi. Makanya aneh banget orang yang namanya Muhammad tapi kelakuannya tidak seperti kanjeng Nabi. Ya Allah. Karena gitu ya, paham ya. Watatanazah dan menjadi ketika sudah menjadi kitab, akhirnya orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang membaca kitab ini merasa sedang bertamasya, berenak-enakan di sebuah pertamanan yang isinya akan-akan rada Rasulullah. Isinya ya kan kalau wong sampean didongengi itu mestinya seneng ya. Akhirnya lamunannya, hayalannya sampai Madinah, hayalannya sampai merasa ada kanjeng Nabi di hadapan. Ya memang harus dibangun hayalan-hayalan atau lamunan-lamunan tersebut biar apa rasa cinta ini membara, rasa cinta di dalam hati muncul. Di sini dikatakan Habib Ali seringkali mengatakan Al-Habib, Al-Mahbub. Itu memiliki sebuah arti yang lebih. Kalau kita mengatakan cinta belum tentu cinta yang semestinya ya. Kalau Habib Ali cintanya Al-Muhibbu ismu mahbubihi la yaghibu an qalbihi. Nama muhib atau orang yang dicintai adalah sebuah nama yang tidak akan pernah hilang dalam hati orang yang mencintai. Makanya kan makomnya Habib Ali itu sudah sampai mengatakan kanjeng Nabi itu kekasih. Berat abot niku. Kalau di awak dhewe niku kathah napa jenenge hanya secara lesan mengatakan tapi secara haliyah belum sesuai dengan cintanya kepada Rasulullah. Tapi kalau Habib Ali mengatakan hadal Habib, ngoyo gawe kitab yang bisa muni hadal Habib. Koyo kanjeng Nabi sedengene ning ngarepan dan memang fi riwayat dikatakan Habib Ali ketika nulis kitab ini atau mengimlak kitab ini juga ada hadirnya Rasulullah, dikancani Rasulullah.
Falau kullifa ayansa tadzakarahu lama qadar. Jadi kalau sudah makam cinta, makam mahabbah, makam habib, kalau disuruh untuk melupakan tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa lupa, gak kuat, gak bisa menghilangkan itu. Makanya para wali, para guru-guru kita kalau sudah nazak, sudah sakaratul maut, kalau memang sing disenengi sapa ya disebut ya iku. Kalau memang senengi karo kanjeng Nabi ya disebut Rasulullah. Makanya enggak heran ketika para habaib, para wali-wali itu kalau ke kapundhut dikancani kanjeng Nabi. Ada juga yang mahabbahnya dengan gurunya. Akhirnya beliau Fatihah kepada gurunya, semuanya hadir, ada syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya kumpul sama beliau-beliau. Ya seperti itu karena sudah makamnya cinta. Waqad balaghalan teman-teman wis tutup. Waqad balaghalan teman-teman wis tutup na ing kita. Fil ahaditsil masyhura ing dalam pira-pira hadis kang masyhur. Masyhur di sini bukan masyhur secara istilahnya ulama ahli hadis, tapi masyhur artinya terkenal ya, bukan kalau dalam mustalah hadis berbeda itu nanti. Fil ahaditsil masyhura ing dalam pira-pira hadis kang masyhur sing tutup apa anna awwala syai'in. Apa sak temene kawitane perkara. Anna awwala syai'in apa sak temene kawitane perkara utawa suwiji wiji khalaqa kang wis nyiptakake khalaqa kang wis nyiptakake hu ing syai' khalaqa kang wis nyiptakake hu ing syai' Allah sapa Gusti Allah Allah sapa Gusti Allah huwa hiya syai' huwa hiya utawi syai' ngoten boleh huwa hiya utawi syai' an-nuru iku cahaya an-nuru iku cahaya al-muda'u kang den titipake al-muda'u kang den titipake fi hadhihi surati ing dalem ikilah gambaran fi hadhihi surati ing dalem ikilah gambaran. Maka kata beliau sudah saatnya juga saya akan menyampaikan hadis-hadis terkenal tentang awal penciptaannya Allah, awal hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menceritakan apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nurul muda'u fi hadhihi surah, yaitu Nur Muhammad yang dititipkan dalam bentuk apa kemarin? Gambarannya apa? Bentuk telur, kayak ndok ngoten ya. Nah itu. Jadi Nurul Muda'u fi hadhihi surah. Jadi di kepercayaannya orang-orang Thariqah itu mengatakan awal penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nur Muhammad. Kalau tidak percaya dengan konsep ini, tidak mungkin bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanuru hadzal habibi mongko utawi cahayane ikilah kekasih. Fanuru hadzal habibi mongko utawi ikilah cahayane ikilah kekasih. Fanuru hadzal habibi mongko utawi cahayane ikilah kekasih awwalu makhluqin iku kawitane makhluk. Awwalu makhluqin iku kawitane makhluk baroza kang lahir apa makhluk baroza kang lahir apa awalu makhluk fil alami ing dalem alam semesta fil alami ing dalem alam semesta wa minhu lan saking awal wa minhu lan saking awalu makhluk wa minhu lan saking awalu makhluk tafarra'a dadi kacabang, tercabang-cabang, tafarra'a dadi kacabang. Al wujudu apa alam wujud. Al wujudu apa alam wujud khalqan ing dadi siji makhluk. Khalqan ing dadi siji makhluk ba'da khalqin ing dalem sakbadane makhluk liya. Ba'da khalqin ing dalem sakbadane makhluk liya fima ing dalem barang
fima ing dalem barang hadatsa kang anyar teko apa ma. Kang anyar teko apa ma. Wa malan barang ai fima ing dalem barang taqaddama kang wis keliwat apa ma. Taqaddama kang wis keliwat apa ma. Kata beliau, cahayanya Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya terkenal dengan istilah Nur Muhammad, awwalu makhluqin baraza fil alam. Makhluk yang pertama kali yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Artinya secara urutan sebelum ada alam semesta seisinya, sebelum Allah menciptakan aras dan lain-lain, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya tersebut, dari cahayanya Kanjeng Nabi tafarra'al wujud. Akhirnya alam semesta terwujud dari cipratannya siapa? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu prototipe utama atau apa ya? Rancangan utama dari wujudnya semua alam semesta. Gitu, paham nggih? Khalqan ba'da khalqin, dari satu ciptaan, dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Jadi kan urutannya seperti itu. Allah menciptakan dunia seisinya, alam semesta seisinya dalam waktu berapa? 6 hari. Dan termasuk penciptaannya Nabi Adam itu karena adanya siapa? Nur Muhammad. Makanya dari sini kita bisa tahu kenapa Allah sampai dawuhake dalam sebuah hadis yang dhaif, laulaka lama khalaqatul aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu, kalau bukan karena wujudmu, lama khalaqatul aflak, maka aku tidak akan menciptakan cakrawala. Lama khalaqatul jannah, dalam sebuah hadis lain, tidak akan kuciptakan surga. Makanya aja aneh. Napa tenggene swarga niku akeh sing jenenge Nabi Muhammad. Kaligrafi niku Allah Muhammad. Ora ana Allah Gus Jul, ora ana. Gak makome ya Gus, tahu diri lah ya. Seperti itu. Baik yang makhluk yang hadas yang mau datang atau taqaddam yang sudah kelewat. Itu semuanya karena barokah cipratan wujudnya Kanjeng Nabi. Berarti kita sendiri ini ya kalau ndak ada Kanjeng Nabi ya ndak bakal ada. Jadi walaupun secara biologis kita ini anak Adam, manusia, kita keturunannya Nabi Adam, tapi secara rohaniah, secara alasan wujud kita di bumi, alasan wujudnya Nabi Adam sendiri di bumi itu karena ada wujudnya Nabi Muhammad. Jadi luwih tua sapa? Nabi Adam maupun Nabi Muhammad? Secara rohaniah lebih tua Nabi Muhammad. Ini yang harus dipegang oleh orang-orang yang pengen ma'rifatullah ya seperti ini, mempercayai kudune oh iya secara jasad ayah kita adalah Nabi Adam, tapi secara rohani ya, secara batin bahkan Nabi Adam pun memiliki ayah yang namanya Muhammad. Ngoten. Terus mana ini? Waqad akhraja. Lan teman-teman wis ngriwayatake. Akhraja ki ngetokake tapi ngriwayatake. Waqad akhraja lan teman-teman wis ngriwayatake Abdur Razzaq sapa Al Imam Abdur Razzaq. Abdur Razzaq sapa Al Imam Abdur Razzaq bisa natihi kelawan sanate Al Imam Abdur Razzaq. Bisa natihi kelawan sanate Al Imam Abdur Razzaq. Ini sudah masuk hadis ya. Sapa an Jabir bin Abdullah al-Ansari, saking sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala wasda'u sapa sahabat Jabir. Qultu matur sapa ingsun. Ingsun sinten iki? Jabir. Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi, demi bapak kula. Bi abi, demi bapak kula, wa ummi lan demi ibu kula. Akhbir, mugi panjenengan paring kabar. Akhbir, mugi panjenengan paring kabar ni ing kula. Kabar tentang apa? An awwali syai'in, saking kawitane suwiji-wiji. An awwali syai'in, saking kawitane suwiji-wiji khalaqa kang wis nyiptakake hu ing syai'.
Khalaqa kang wis nyiptakake hu ing syai Allahu sapa Gusti Allah. Allah sapa Gusti Allah qablal asya'i qablal asya'i ing dalem sadurunge pira-pira suwiji-wiji. Qala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Jabir he sahabat Jabir. Innallaha sak temene Gusti Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah khalaqa was nyiptakake sapa Gusti Allah qabla al-asya ing dalem sadurunge pira-pira suwiji-wiji. Qabla al-asya ing dalem sadurunge pira-pira suwiji-wiji sing diciptakake apa? Nura nabiyyika Muhammadin ing cahayane nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nura nabiyyika ing cahayane nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ini sapa? Min nurihi saking cahayane Gusti Allah. Min nurihi saking cahayane Gusti Allah. Jadi Habib Ali mendatangkan satu riwayat yang mana riwayat ini bagi ahli sunnah wal jamaah dipercayai sebagai hadis yang benar. Walaupun dari segi sanad itu banyak orang-orang yang seperti Wahabi tidak percaya dengan hadis ini. Apa hadisnya? Suatu saat Imam Abdul Razak termasuk salah satu imam yang kurunnya di atasnya Imam Bukhari kalau tidak salah. Wes sepuh. Dia punya kitab yang namanya Musannaf dan lain-lain. Imam Abdul Razak meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tolong beri tahu saya apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan semuanya." Maka kata beliau, ya Jabir, sabdanya, ya Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebelum menciptakan semua hal yang ada kamu lihat ini, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana cahaya tersebut datangnya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran Kanjeng Nabiku disifati Raufun Rahim. Hamba kawula tapi kok disifati dengan sifatnya Gusti Allah. Iku lagi Kanjeng Nabi. Karena piye-piyelah Kanjeng Nabi itu membawa sifat-sifat ketuhanan, tapi tidak untuk disembah. Tapi beliau bisa kuat membawa sifat-sifat tersebut agar kita mengenal seberapa besar kasih sayang Allah untuk kita. Nek ora ana Kanjeng Nabi, apa awak dhewe kira-kira paham nek Gusti Allah iki Maha Penyayang, Rahman Rahim ya. Al-Alim dan lain-lain kan tidak paham. Makanya di sini nih kita komentari hadis ini dulu. Kalau kita cari hadisnya di kitabnya Al-Imam Abdul Razak sendiri, kan beberapa kitab, ada Musannaf dan lain-lain. Itu kitab hadis ini kalau dicari kitab-kitab, kan katanya beliau Abdul Razak kan, diriwayatkan siapa? Imam Abdul Razak. Ternyata memang tidak ditemukan. Iya guys. Hadis ini kalau dicari di dalam kitab-kitabnya Abdul Razak, Al-Imam Abdul Razak malah gak ono. Bahkan sampai kitab musannafnya sendiri tidak ada. Nah, terus bagaimana cara kita menyikapi hadis ini? Di dalam kitab Muhammad Insan Kamil juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Muhammad Insan Kamil. Nah, ini ada salah satu cara bagaimana kita menyikapi hadis-hadis seperti ini. Jadi dulu ketika sekitar tahun 2000 berapa? 2015 atau berapa saya ketemu sama Habib Thohir Al-Kaf, almarhum Tegal. Beliau mengatakan saya menemukan riwayat hadis ini di kitabnya Imam Abdul Razak di Musannaf. Jadi kitab Musannaf itu yang sudah sampai kita sepertiga awalnya itu hilang. Kitab sepertiga awalnya itu hilang dan saya menemukan itu dari teman beliau yang ada di Jeddah, katanya gitu. Allah alam, kita juga belum tahu faktanya. Tapi kalau saya sendiri mengomentari hadis ini, pertama hadis ini bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Suatu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin bertanya sama Sayyidina Husain.
Sayyidina Husain tanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, ya Rasulullah, jenengan dulu menjadi Nur Muhammad itu di mana? Jawab, kuntu nuron baina yaday rabbi. Dulu aku diciptakan menjadi cahaya dan berada di sisi Tuhanku. Ini ada riwayat yang seperti ini diriwayatkan sama Ibnul Qattan. Al-Imam Ibnul Qattan di dalam kitab Al-Ahkam meriwayatkan hadis ini. Padahal ulama ahli hadis sendiri tahu bahwasanya Al-Imam Ibnul Qattan itu termasuk ulama yang mutasyaddid. Ulama yang punya spesifikasi sangat tinggi untuk memilah dan memilih hadis. Wong hadis napa sing dhaif biasa mawon iso kena-kena nek kecekel Imam Ibnul Qattan jarani mau nduk. Saking kerasnya Imam Ibnul Qattan. Paham nggih? Saking kerasnya. Tapi beliau sendiri dalam kitabnya yang Al-Ahkam malah meriwayatkan hadis yang model seperti ini. Kuntu nuron baina yaday rabbi. Dulu sebelum penciptaan semua makhluk, aku adalah sebuah cahaya di sisi Tuhanku. Piye? Nah, itu yang pertama. Berarti kemungkinan hadis yang diriwayatkan Ibnu Jabir, hadis yang diriwayatkan Abdul Razak ini relate, nyambung. Berarti benar konsep Nur Muhammad menjadi awal penciptaan makhluk itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua tahu bahwasanya kita sebagai orang awam tidak mungkin mencapai makam kewalian. Tidak mungkin mencapai makam orang-orang yang kasyaf. Maka hadis-hadis yang seperti ini bisa jadi diraih sama para ulama bukan dengan cara yang biasa. Paham? Bisa jadi dihasilkan oleh para ulama, para wali bukan dengan cara biasa seperti kita ini, talaqi boten. Tapi talaqinya beliau langsung Rasulullah kepada para ulama tersebut. Ora usah ado sing napa Habib sinten niku sing njaluk hadis kemudian ya Rasulullah kula nyuwun hadis seperti yang engkau hadiskan kepada sahabat jenengan. Di akhirnya dibuai hadis tentang kopi. Sing ada yang tahu tentang ini. Hadis tentang kopi. Ya, Mbah. Baik, nggih sapa Habib sapa? Aku lali antara Imam Haddad atau sapa gitu nggih. Saya atau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau siapa saya lupa. Iku ae zaman kurulnya deket-deket sama kita iso wae untuk hadis yang model seperti itu, ya enggak? Nah, makanya bisa jadi ilmu yang didapatkan ini bukan dengan cara biasa tapi dari cara-cara yang luar biasa gitu. Dan kita ya nggak bisa main itu. Yang ketiga, hadis ini kenapa bisa jadi nggih? Kenapa hadis ini tidak ada dalam kitab-kitab? Bisa jadi memang ulama sengaja menutup-nutupinya. Loh, ilmu kok ditutup-tutupi? Karena gini, kalau semua ilmu itu disampaikan, rusak umat ini malah. Lah kok iso Abu Hurairah, Abu Bakar wis contohnya sahabat Abu Bakar yang aktsaru mulazamatan bin Nabi. Sahabat yang paling banyak bersama Rasulullah. Hadis mbek Abu Hurairah akeh endi? Abu Hurairah sampai dikatakan 7.000 hadis. Abu Bakar 1.000 ora kok. 100 wae yo ora. Terus ilmunya rendi. Sing dijak ngobrol ya sahabat Abu Hurairah. Sing ngancani hijrah sinten ya sahabat Abu Bakar nggih sing dijak ngobrol sering ya Abu Bakar. Sing dijak hijrah sinten? Abu Bakar. Sing sembarang-barang agar ana Abu Bakar berarti ana Kanjeng Nabi ku sapa? Abu Bakar. Tapi hadis-hadis itu ngendi? Tidak ada. Tidak banyak orang tahu hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Karena apa? Umat ini belum tentu kuat. Sing Abu Hurairah aja mengatakan, sing tak wekno karo sampeyan, ngelmu iku urung ana sepertelone ngelmuku. Lah sing 1/3 yang lain kenapa enggak Anda sampaikan? Kalau saya sampaikan bahaya, umat ini bisa hancur, terjadi fitnah besar. Artinya ora kabeh wong kuat nyonggo ilmune Abu Hurairah dan para sahabat. Dan hadis ini salah satunya, paham nggih? Hadis ini termasuk salah satu ilmu yang berat untuk diterima oleh orang-orang awam. Ngoten paham? Jadi engko kakehan takon malah bingung dibayang-bayangno dhewe, dianu-anu dhewe. Makanya kita konsep Nur Muhammad juga bingung sendiri kan? Kita tahu para wali mempercayai ini, tapi kalau kita sendiri tahu enggak Nur Muhammad itu? Bingung dhewe jawabnya. Nah, makanya wis ojo aneh-aneh. Kita anggap percaya wae nek Nur Muhammad itu awal penciptaan para makhluk segenap para makhluk
Tapi kalau kita tanya bentuknya kaya apa, wis terangno bentuknya bayangannya menindok. Padahal ndok itu bukan bentuk yang aslinya itu enggak. Mungkin ada yang lain, bunter yang gimana kan kita enggak tahu. Nah, makanya konsep Nur Muhammad ini betul-betul berbeda dengan konsep yang dipercayai para ulama. Paham nggih? Kita hanya gambarannya yang paling kuasar. Gambaran yang paling blawur cara ibaratnya wong niku ngerti sesuatu ning gene jero banyu. Blawur tah mboten? Utawa wong min ora nganggo kacamata kaya Rapli. Blawur ta ora blawur. Wis ngono iku. Paham nggih? Nah itu. Nah, jadi kita bisanya hanya taslim. Oh ya sudah itu yang dipercayai para ulama, dipercayai para wali. Terus sekuat. Waqat warodalan teman-teman wis teka. Waqat warodalan teman-teman wis teka. Ini sambungannya dengan yang tadi. Setelah mendatangkan hadis tentang Nur Muhammad, beliau mendatangkan hadis lain yang senada. Min hadithi Abi Hurairah saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu apa sak temene Abu Hurairah. Annahu apa sak temene Abu Hurairah qala wis dawuh sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Kuntu was ana sapa ingsun sinten? Kanjeng Nabi. Awalan nabiyyina iku kawitane para nabi. Awalan nabiyyina iku kawitane para nabi fil khalqi ing dalem penciptaane. Fil khalqi ing dalem penciptaane wa akhirahum lan akhire para nabi. Wa akhirahum an akhira para nabi fil ba'thi ing dalem kautuse diutus menjadi nabi, fil ba'thi ing dalem kautuse menjadi nabi. Dan hadis yang senada yang hampir sama dengan nurun awal ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya' nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih, yang mirip dengan hadis itu kata Habib Ali. Ada juga hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhiram fil ba'd. Ketahuilah bahwasanya aku ini Muhammad adalah nabi yang pertama kali diciptakan, tapi yang nabi yang terakhir kali diutus. Awal kali, akhir kali, piye maksudnya? Nah, ditafsirkan, awal kali penciptaan berarti cahayanya, rohnya diciptakan pertama kali di antara para nabi-nabi yang lain, jauh sebelum Nabi Adam sendiri, tapi dari segi diangkat menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Nabi atau dilahirkan, itu paling akhir. Lakon itu paling akhir. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah jenengan itu tercipta, jenengan itu menjadi Nabi sejak kapan? Kuntu nabiyan wa adamu lamun jadilun fitinatih au kamakot. Aku tuh sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam itu masih berupa lempung. Durung didadekno Gusti Allah, durung dibentuk kepalanya, belum dibentuk tangannya, tubuhnya. Aku sudah jadi nabi, kata beliau. Di hadis lain seperti itu. Waqat ta'addadat lan teman-teman was akeh. Waqat ta'addadat lan teman-teman was akeh ar-riwayatu apa pira-pira riwayat. Ar-riwayatu apa pira-pira riwayat bi annahu kelawan sak temene kelakuan Kanjeng Nabi ngoten mawon. Bi annahu kelawan sak temene Kanjeng Nabi awalul khalqi iku kawitane para makhluk. Awalul khalqi iku kawitane para makhluk wujudan apane wujude. Wujudan apane wujude wa asyrafuhum lan sak mulya-mulyane para makhluk wa asyrafuhum lan sak mulya-mulyane para makhluk mauludan apane kelahirane. Jadi kata beliau, riwayat-riwayat yang seperti ini itu masih banyak. Jadi walaupun seperti hadis Jabir yang dikatakan belum ditemukan sanadnya atau bahkan hadisnya belum ditemukan, tapi riwayat-riwayat yang lain itu masih banyak yang mentasbihkan, yang menegaskan bahwasanya Nur Muhammad itu memang awal penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala sebelum semua makhluk. Walaupun kalau dari segi hadis, ilmu hadis itu banyak yang dhaif atau ada yang maudhu bahkan, tapi kan saking akeh riwayat mosok aku kabeh ngapusi, kasarane ngoten nggih. Wong sing nyeritakno akeh mosok ngapusi, sing nyeritake wali mosok salah, sing nyeritake kiai mosok salah, rak mungkin. Kowe sampean lah dikandani karo sopil, karo dikandani mbek aku, leh percaya ndi? Leh percaya aku, karena potensi saya berbohong enggak sebanyak berbohong seperti sopil kan gitu. Secara keilmuan, secara fikih ini ngomong faktanya. Semoga aja Mas Sopil ya lebih baik gitu ya, dan semua santri-santri Al-Fatah juga menjadi orang yang lebih alim daripada yang di dalam ini. Ya ben iso nulungi kan. Tapi kan kalau yang ngomong ulama itu bobotnya berbeda. Wong senajan hoax ngapusi, kalau si ngomong yang punya pengaruh ya medeni ya kita mboten. Tapi kan ini yang ngomong para ulama, si ngomong para wali yang ceto-ceto ketemu Kanjeng Nabi yaqdatan wa manama. Yang masih bisa ketemu Rasulullah. Kemungkinan kan mereka juga pernah iseng kan. Rasulullah bener mboten hadis ini kan mestine kan koyo ngono ya. Mestine lo ya harusnya. Dan mereka juga enggak menyangkal hadis ini. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kurang wali napa, kurang alim napa, yo nyebut hadis niku wau. Terus Imam Ibnul Qattan ya kurang syadid apa, kurang strength apa dalam masalah memilah dan memilih hadis. Yuk meriwayatkan hadis-hadis yang seperti ini. Ya kita yang enggak punya kapasitas ya enggak usah kakean protes. Percaya wae ben cepet makrifate, ben cepet usul ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Faqan walamma kanatis sa'adatul abadiyah wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi auladina, barik lana fi tullabina wa talibatina, barik lana fi buyutina, barik lana fi majlisina, barik lana fi ma'hadina, barik lana fi musallana, barik lana fi harakatina, barik lana fi sakanatina, barik lana fi ma an'amtahu alaina ya rabbal alamin. اللهم نور قلوبنا وجسمنا وعقلنا وروحنا وجميع ما في أنفسنا بنورك وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نليق أن ندرك أو نلحق بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اشف أبويا أحمد عبد الفتاح وجميع مرضانا يا الله. اشفهم يا الله، اشفهم يا الله، اشفهم يا الله. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء عاجلا داما أبدا ظاهرا وباطنا لا يغادر سقما. وطول عمرهم في صحة وعافية وسلامة وتقوى، وطول عمرهم يا الله في منفعة وبركة حتى يبلغنا والحاضرين والمريدين والطالبين إلى معرفتك ومعرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.